Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2133-2135. Rowan tidak bertanya lagi, dan malah melanjutkan, Jasper, karena kamu ingin campur tangan di timur, aku juga punya permintaan. Jasper mengangkat alisnya, meliriknya, dan bertanya, permintaan apa? Anda bisa memberi tahu saya. Rowan tersenyum dan berkata, ketika saatnya tiba, Jasper, maukah kamu membawaku bersamamu? Anda tahu, ada banyak orang di keluarga saya, tidak kurang dari keluarga Morgan dan Rothschild. Tapi kakek saya, ayah saya, dan paman saya tidak terlalu optimis tentang saya. Di mata mereka, aku playboy. Namun, mereka mulai melihat saya secara berbeda setelah suksesnya daftar Land Otomotif, tetapi bahkan sekarang mereka hanya melirik saya sekilas. Jika saya bisa masuk ke pasar di saat, mereka akan sangat bangga dengan apa yang telah saya capai. Jasper meliriknya, tiba-tiba tersenyum, dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia berkata, saya bertanya-tanya apa yang Anda inginkan. Ternyata hanya ini, tentu, tidak masalah, tapi Anda harus memikirkannya matang-matang. Setelah jalan emas dari Summerland ke saat berhasil ditata, Anda mungkin tidak lagi dapat tinggal di Harbor City dengan nyaman dan menjalani kehidupan pesta pora. Pada saat itu, saya akan membutuhkan seseorang untuk menanganinya dalam jangka panjang. Tentu saja, saya tidak bisa pergi ke sana, jadi saya hanya bisa mengirim Anda, tambah Jasper. Mendengar ini, Rowan tersenyum tidak setuju, tidak masalah. Bagaimanapun, saya sudah cukup bersenang-senang dengan keindahan Harbor City, dan saya ingin mencoba keindahan eksotis dengan gaya berbeda di saat. Jasper meliriknya tanpa berkata-kata. Meskipun Rowan telah meningkat pesat dalam hal karirnya sekarang, dia memiliki masalah bahwa dia tidak bisa menyingkirkan wanita. Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. Jika Anda punya waktu dalam 2 hari ke depan, pergilah ke pabrik otomotif Land dan sampaikan instruksi saya kepada Holden. Land Automotive Factory tidak hanya fokus pada pasar menengah ke bawah. Dalam 6 bulan ke depan, saya ingin meluncurkan setidaknya 3 mobil dengan rasio harga performa yang sama seperti BBA dan G-Class. Setelah dia mendengar itu, Rowan membuka mulutnya karena terkejut. Saya khawatir ini agak sulit, lagi pula, kita belum memiliki teknologi itu di negara kita. Kami masih bisa membangun merek mobil low-end dan mid-end sendiri. Tapi kalau kita ingin berkembang di pasar high-end, kita harus mengimpor banyak teknologi dari luar negeri. Anda tahu ini, Jasper. Pembuat mobil besar di Munich telah memblokir teknologi kami lebih banyak lagi sejak Land Otomotif memasuki pasar. Jasper tidak setuju dengan ini, dan berkata dengan ringan, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu hanya perlu menyampaikan kata-kataku kepada Holden. Saya yakin dia tahu apa yang harus dilakukan. Selesai berbicara, Jasper meninggalkan area perumahan Mid Mountain. Setelah kembali ke hotel pada sore hari, dia akan beristirahat sebentar. Namun, begitu dia menutup matanya, dia menerima telepon dari Anna. Kamu ada di mana? Aku di hotel. Apa itu? Apakah ada yang salah? Jasper bertanya balik. Aku dengar Wendy kembali ke Nauritus City hari ini. Apa yang salah? Apakah dia tidak khawatir meninggalkanmu sendirian di Harbor City? Ada kecemburuan dalam kata-kata Anna, dan Jasper menjawab antara tawa dan tahun, apa yang perlu dia khawatirkan? Aku tidak jujur, lagi pula, Wendy tidak sembrono dan tidak akan meragukanku di setiap kesempatan. Cek, Anna memutar bola matanya.
Cukup itu. Sejujurnya, sebelum Wendy pergi, dia datang menemuiku secara khusus dan memintaku untuk mengawasimu. Dia tidak ingin Anda memiliki pesaing lain selain saya di sini. Hah? Jasper mengerutkan kening dalam kebingungan, tetapi setelah memikirkannya, dia segera mengerti siapa yang dimaksud Wendy sebagai pesaing lainnya. Pasti Celine, yang tinggal bersama mereka di Hilton. Hati seorang wanita memang sangat rumit. Jasper menghela nafas. Apakah Wendy memberitahumu bahwa dia curiga ada sesuatu yang terjadi antara Celine dan aku? Anna tidak mengatakan apa-apa, yang berarti dia diam-diam setuju. Jasper mulai merengek tanpa henti. Astaga, bahkan jika kalian berdua ingin menuduhku sesuatu, kalian perlu bukti, oke? Berapa kali saya bertemu Celine? Kecurigaan Anda tidak memiliki alasan sama sekali. Anna tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarkan pembelaan Jasper di ujung telepon yang lain. Oke, aku tidak akan membicarakan ini denganmu lagi. Aku meneleponmu hari ini karena ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Kakekku akan berulang tahun 2 hari lagi. Jadi, Anda harus datang. Omong-omong, bawalah Nona Maynard saat Anda melakukannya. Jasper mengangguk dan setuju, tentu, ini tidak masalah. Saya pasti akan menyiapkan hadiah yang murah hati untuk kakek Anda. Francisco Villas di Amerika Serikat. Setengah dari Harbor Langdon, Sawyer, Kennedy, dan lainnya ada di sini lagi. Alasan utama pertemuan kali ini adalah karena investasi mereka di sekitar Summerland sudah sangat buruk belum lama ini. Kennedy dengan marah memarahi, saya pikir Jasper hanya akan senang setelah dengan sengaja membuat kita terpojok, tapi apa gunanya dia? Kita semua telah mundur ke luar negeri. Apalagi yang dia inginkan? Bukan hanya Half the Harbor Langdon dan Sawyer yang berinvestasi di sekitar Summerland. Kennedy juga memindahkan pabrik terbesarnya, Red Apple, ke Nam. Namun, tempat itu terlalu terbelakang. Negara itu kecil dan berpenduduk sedikit. Apalagi sering terjadi kerusuhan. Tidak lama setelah mereka membangun pabrik, sudah ada beberapa kerusuhan teroris. Orang-orang selalu panik, dan tentu saja, pabrik menderita banyak kerugian. Akhirnya, setelah beberapa diskusi, orang-orang ini menyimpulkan bahwa jika mereka ingin berinvestasi di pabrik, mereka harus menemukan negara yang damai. Namun, mereka tidak bisa kembali ke Summerland sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah berkumpul dan memarahi Jasper untuk menghilangkan kebencian dan dendam di hati mereka. Sawyer menarik napas dan berkata, itulah yang terjadi sekarang. Setelah saham-saham Wall Street di Amerika Serikat dihantam gelombang tersebut beberapa waktu lalu, kami memperkirakan mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Oleh karena itu, mereka tidak akan memberi kita bantuan saat ini. Summerland ada di sana tapi kita tidak bisa kembali. Jadi, inilah yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Tapi kenapa? Kennedy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa Jasper diberi nilai tinggi di Summerland sementara kita harus bersembunyi di luar negeri? Separuh pelabuhan Langdon meliriknya dan berkata ringan, sejak zaman kuno, dunia bisnis seperti medan perang. Pemenang akan mendapatkan kata terakhir. Tidak ada penjelasan untuk itu. Jika kita, bukan Jasper, yang memenangkan perang bisnis itu, maka itu akan menjadi orang lain yang tinggal di luar negeri sekarang. Pernyataan ini membuat semua orang terdiam. Akhirnya, setengah pelabuhan Langdon akhirnya berkata, oke, mari kita berhenti berkelahi. Apa gunanya bertarung bolak-balik? Setelah mengatakan ini, dia berhenti lagi. Kami punya cara untuk membalikkan masalah ini. Saya bertemu Paulsen dari Rothschild 2 hari yang lalu. Menurut informasi yang diungkapkannya,
Meskipun sebagian besar konsorsium asing ini saat ini mendukung gencatan senjata dengan Summerland, sejumlah kecil orang belum berdamai dan siap untuk mencoba dan bersaing dengan Jasper. Ini termasuk Nona Bella Rothschild. Jika kita bisa bersekutu dengan Nona Bella, hanya akan ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Beberapa orang yang hadir terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Half the Harbor Langdon. Setelah beberapa lama, Kennedy bertanya, tetapi saya mendengar bahwa Bella memiliki temperamen yang buruk. Bagaimana jika dia tidak mau bekerja sama dengan kita? Setengah dari Harbor Langdon menunjukkan senyum yang tak terduga. Hehe, tidak peduli seberapa jahatnya temperamen Bella, dia adalah seorang Rothschild, dan kamu tidak dapat mengubah sifat seorang pengusaha wanita. Selama kami menunjukkan keuntungan mutlaknya, saya tidak percaya Bella tidak akan setuju untuk bekerja sama dengan kami. Kota Nauritus. Wendy tidak memberitahu Dawson sebelumnya kali ini. Sebagai gantinya, dia menarik kopernya langsung ke pintu dan membunyikan bel pintu. Yang akan datang. Saya datang. Siapa ini? Saat pintu terbuka, Wendy tidak bisa menahan keningnya saat melihat May tinggal di rumahnya. Namun, dia tersenyum dan bertanya dengan sopan, "Bibi May, mengapa kamu sendirian di rumah? Di mana ayahku?" May merasa sedikit canggung saat melihat Wendy tiba-tiba muncul. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali ke keadaan alaminya. Dia menjelaskan sambil tersenyum, "Ada kompetisi catur di kota hari ini, dan ayahmu berpartisipasi." Setelah berbicara, dia melirik jam dinding di ruang tamu dan menambahkan, "Tapi dia akan segera kembali. Ayo, masuk dulu." Setelah May mengatakan itu, dia mengambil koper dari tangan Wendy seperti dia adalah ibu pemimpin keluarga. "Wendy, aku mendengar dari Jasper bahwa kamu bertanggung jawab atas sebuah proyek di Harbor City. Sudahkah Anda menyelesaikan pekerjaan di sana sekarang setelah Anda kembali?" May bertanya sambil berpura-pura khawatir. Wendy meliriknya dan menggelengkan kepalanya. "Belum, tapi aku menemukan orang lain untuk mengambil alih." Setelah dia mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya dari rumah dan menatap May lagi. Dia bertanya, "Bibi May, aku menelepon ayahku kemarin dan dia bilang dia ingin menikahimu. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, apakah ini benar?" May tertegun selama beberapa detik ketika dia mendengar itu. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan sedikit malu, "Sejujurnya, kami berdua sudah tua. Awalnya, saya memberitahu ayahmu bahwa kami tidak perlu mengadakan pernikahan. Kami berdua hanya bisa hidup bersama dan saling menjaga selama sisa hidup kami. Tapi ayahmu bersikeras kita harus mengadakan upacara, jadi aku tidak punya pilihan." Saat May mengatakan itu, dia memiliki senyum bahagia di wajahnya, sedikit mengejutkan Wendy. Baiklah, bukannya dia tidak setuju dengan ide Dawson menikah lagi. Alasan utamanya adalah dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang May. Untuk beberapa alasan, Wendy sangat merasa bahwa wanita ini tidak sederhana. Kemudian, May bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, Wendy, kamu suka makan apa? Anda selalu sibuk bekerja di luar, jadi Anda pasti tidak mendapatkan kesempatan untuk makan dengan baik. Kenapa aku tidak memasakkanmu makanan enak hari ini?" Setelah mendengar kata-kata itu, Wendy kembali sadar dan berkata dengan ringan, "Aku baik-baik saja dengan apapun." Saat dia mengatakan ini, pintu terbuka, dan Dawson masuk dengan wajah merah. Setelah melihat Wendy, dia tertegun dan bertanya, "Wendy, mengapa kamu kembali tiba-tiba? Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan kembali ketika kami berbicara di telepon kemarin." Wendy sedikit mengernyit dan bertanya tanpa menjawab, "Ayah, mengapa kamu terdengar seperti tidak ingin aku kembali?"
Dawson tertegun sejenak dan dengan cepat menjelaskan, "Hei, apa yang kamu katakan? Saya hanya memiliki Anda, jadi bagaimana mungkin saya tidak ingin Anda kembali? Tapi berapa lama Anda akan tinggal di rumah kali ini? Saya akan meminta pengurus rumah tangga untuk menyiapkan kamar Anda untuk Anda." Wendy menyela Dawson sebelum dia bisa menyelesaikannya. "Tidak dibutuhkan. Tempat ini terlalu jauh dari JW Group, jadi saya tidak nyaman untuk pergi bekerja dari sini. Saya sudah memesan kamar di hotel dekat perusahaan, dan saya akan menginap di sana nanti." "Oh, tidak apa-apa." Dawson merasa sedikit kecewa. Karena putri dan menantunya semakin sibuk, mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk dihabiskan bersamanya. Untungnya, bertemu Mei memberinya rasa nyaman. Kalau tidak, dia akan kesepian. Wendy awalnya tidak ingin makan di rumah, tetapi Mei sudah mulai memasak, jadi dia tidak ingin mengudara. Setelah makan, dia langsung pergi ke JW Group, dan begitu dia memasuki kantor, dia menelepon Bas untuk ditanya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.